كوكب الدر أنت إمام الحضر سلطانها الغيب أنت إمام الحضر سلطانها الغيب فإني عبد الله حملي ثقيل الله الله فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي وكوكب الدر يا أيها النبي وكوكب الدر أنت إمام الحضر سلطانها الغيب أنت إمام الحضر سلطانها الغيب وصلي دوما الله على نبينا الله الله وصلي دوما على نبينا طه الممجد الجمال طه الممجد الجمال يا أيها النبي وكوكب الدر يا أيها النبي وكوكب الدر أنت إمام الحضر سلطانها الغيب أنت إمام الحضر سلطانها الغيب يا من يراني الله ولا أراه الله يا الله من يراني ولا أراه انظر بعيني رضا لحالي انظر بعيني رضا لحالي يا أيها النبي وكوكب الدر يا أيها النبي وكوكب الدر أنت إمام الحضر سلطانها الغيب أنت إمام الحضر سلطانها الغيب Yang terhormat dan kami muliakan guru kami Mamah Dede, yang terhormat dan kami muliakan guru kami Ibu Hajah Siti Rohmah, yang kami hormati Sohibul Bait dan keluarga besar Bapak Ibu Derajat, yang kami hormati Bu Lurah Desa Susukan, Ibu Saanah Irfan Syahrizal beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua RW 07, Ibu Hana Arifkah beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua RT 06, Ibu Istianah beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Ibu Juwariah Suprapti beserta jajarannya, yang kami hormati para hadirin dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'at waqtisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il akmalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihil anjumin nayirat salatan wa salaman daiman madamatil ardu was samawat. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasannya pada hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat menghadiri acara pengajian tasyakuran. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah ayat-ayat suci Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 5 sampai 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Sidik dan Ibu M. Nur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun idh anjakum min ali
فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang-orang yang penyabar lagi banyak bersyukur. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Ia menyelamatkanmu dari pengikut-pengikut Firaun. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih, menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu untuk disiksa dan dilecehkan. Pada yang demikian itu terdapat suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. Mari ibu-ibu kita membaca surat Ar-Rahman bersama-sama, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi keberkahan dan acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرح خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Passalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Derajat Supriyono sebagai Sohibul Bait, beserta Mbak Tri Widyaningsih. Yang saya hormati pengurus daripada Majelis Taklim, Ibu Paryoto. Namanya siapa? Siapa namanya? Maaf ya Bu, di dalam Al-Quran dikatakan, kalau kita mati dipanggil oleh Allah nama kita bin bapak kita. Salah kalau nama istri hilang hanya nama suami. Punten, nama ibu siapa? Ibu Juwariah. Ini pelajaran buat semuanya ya, robah. Kalau yang selama ini yang dipanggil nama suaminya salah kata Al-Quran. Yang saya cintai hadirin sekalian, dan pakai lampu Bu, silo mata saya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita hadir di sini dalam rangka satu milad Bapak Derajat yang ke berapa Tri? 58, bisa kurang nggak? 2 dalam rangka milad pernikahan mereka yang ke Oke. Sekaligus peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, maaf, tidak semua orang bisa merayakan pernikahan. Hari raya dalam Islam tidak ada hari ulang tahun. Yang ada tiada lain mensyukuri nikmat umur. Apa sih yang harus kita syukuri? Nikmat Allah. Mana nikmat Allah? Anda lihat Ibrahim 34. Wa il ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun nggak bakal terhitung. Saking banyaknya nikmat. Coba nih di rumah Mbak Tri hujan. Duduk we, ibu bebujurna kebasahan tuh. Nggak usah mandi sore ya, adem. Dari bawah dulu ademnya. Nikmat luar biasa, sampai ngembeng tuh air. Nikmat. Coba kemarau sekian lama, kalau nggak hujan-hujan pohonan kita pada kering gara-gara hujan. Subur lagi semuanya. Itu kebahagiaan buat kita. Kita hari di sini dalam rangka peringatan Maulid. Saya tanya Anda, siapa yang merasa jadi umat Nabi Muhammad? Ngacung. Ngacung. Ada ngacung. Bener. Apakah Nabi Muhammad mengakui? Ini pertanyaannya. Apakah Nabi Muhammad mengakui kalau kita ini umatnya? Belum tentu tahu. Sotoy lu pede banget. Saya pengen pede Anda punya dasar. Dasarnya mana? Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara dijamin hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara?
Quran dan sunnah Rasul. Saya pengen Anda langsung buka Quran. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, sok buka. Al-Fat 29, buka, sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Stop. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Muhammad Rasulnya Allah. Orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, kata Allah tandanya 5. Lihat diri masing-masing. Sudahkah yang 5 dalam diri Anda ada atau tidak? 1. Asidda'u alal kuffar, keras kepada orang kafir. Apa tiap ketemu orang kafir ditendang, ditonjok, dipukul? Tidak. Dulu sejarah mengatakan ketika Rasulullah berdakwah kepada musyrikin Quraisy agar mereka masuk Islam dan menyembah hanya kepada Allah, mereka menolak. Muhammad, tidak mungkinlah kami masuk Islam. Tapi biar adil begini deh. Hari ini kami yang menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Karena bolak-balik penawaran mereka seperti ini, Allah turunkan surat Al-Kafirun. Apa ente? Ayo bareng. Al-Kafirun ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya pinter jamaah Kang Rajat Bujuriah. Sekarang artinya katakanlah kepada orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah Tuhan yang saya sembah. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Sampai kapanpun kamu tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Ini sebetulnya. Jadi kalau Anda mengaku umat Nabi Muhammad, tanda yang pertama. Sekarang, seandainya Anda punya saudara, punya keluarga, orang tua, mertua, tidak satu agama, bagaimana sikap kita sebagai umat Muhammad? Anda buka Luqman 15. Sok. Luqman 15, buka cepetan, 2 detik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmu Fala tuti'huma wa Fasohibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kalian punya saudara, punya keluarga, orang tua, mertua yang tidak satu agama dengan kalian,
mengajak kalian ibadah dengan cara mereka, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Jangan. No, saya tidak mau. Jadi masalah ibadah jangan ikut campur. Mau orang tua kayak mertua, jangan. Ini yang Allah bilang, lakum dinukum waliyadin. Tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa, masalah dunia wajib berbuat baik, ma'ruf sama mereka. Punten. Misalnya Anda punya orang tua, punya mertua miskin tapi beda agama. Anda bikinin rumah ke, gentengnya bocor betulin ke. Misalnya gotnya mangpet betulin. Nggak punya mobil beliin mobil, nggak punya motor beliin motor, dia sakit bawa ke dokter, nggak punya beras beliin beras. Ini tugas Anda. Masalah ibadah lakum dinukum waliyadin, masalah dunia wajib berbuat baik. Titik. Sekarang, bolehkah Anda yang mengaku umat Nabi Muhammad mengucapkan selamat ibadah kepada orang yang tidak satu agama? Anda buka Maryam 33. Monggo. Surat Maryam 33, silakan. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Keselamatan untukku pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, pada hari aku diangkat ke langit, kata Nabi Isa. Dari ayat ini ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, syaratnya hati kita tidak bergeming dengan akidah mereka. Titik. Ulama kedua mengatakan haram. Kenapa? Nabi Isa lahirnya bukan pada tanggal 25 Desember. Ini pembohongan. Haram mengucapkan selamat Natal. Sekarang, bolehkah kita yang mengaku umat Muhammad menikah dengan yang tidak satu agama? Anda buka Al-Baqarah 221. Mangga. Sok. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wal abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki tampan rupawan kalau tidak satu agama sampai dia beriman. Budak belian yang hitam kalau beriman lebih baik buat anak perempuan kalian. Jangan kalian menikahkan anak laki-laki kalian dengan perempuan cantik jelita, menarik hati kalian kalau dia tidak beriman sampai dia beriman. Nah, apalagi perempuan hitam legam budak belian kalau dia ini beriman lebih baik buat kalian. Kalau Anda punya anak, punya ponakan, mau nikah sehari dua hari, tabrakan mati, ini musibah kecil, di yaumil akhir ketemu. Tapi kalau Anda punya anak, punya ponakan, mau nikah dia murtad atau menikah dengan berbeda agama, ini musibah besar, di akhirat nggak bakal bertemu dengan mereka. Tuh umat Muhammad. Sekarang dua tanda umat Muhammad, ruhama ubainahum. Satu dengan yang lain saling berkasih sayang. Monggo buka Al-Hujurat ayat 10. Mangga. Dijilat deh biar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun.
fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara. Damaikan kalau ada yang bertikai di antara kalian. Bertakwa kepada Allah karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ini saudara. Dimanapun Anda tinggal, kita keluarga. Dimanapun Anda berada, kita saudara, kata Allah. Ternyata di dunia berantem, ribut. Jangan jadi kompor meleduk kalau umat Muhammad mah. Islahkan, damaikan. Yang salah, lu ngapain berantem sama dia? Begini. Lawan, lu nggak berani gue bantuin. Gelo, sia. Berarti bukan umat Nabi Muhammad. Sekarang, kenapa sih manusia bermusuhan? Anda silakan buka Al-Baqarah 35. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wakulna jadi kol mana? Ya ada muskun anta wa zauzukal jannata wa kula minha raqadan qaisu situmam wala taqraba qazihis sajarota fatakunna minaz qalimin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raqadan haitsu situma fala taqraba hadis syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah bilang sama Adam sama Hawa, Adam, Hawa, diam di surga ya. Makan makanan yang ada, makan. Minum minuman yang ada. Pakai yang ada. Cuman jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya, kamu jadi orang zolim. Iblis menggoda Adam. Mana godaannya? Anda buka Toha 120. Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Adam, mau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau ngambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kata Allah, kalau dekatnya doang jadi orang zolim. Setan ngebujuk, dikasih iming-iming, dikasih janji. Kalau kamu mau makan buahnya, dapat kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Janji bukan, iming-iming bukan. Diambil, belum sampai perut, baru sampai leher. Punten, baru sampai leher. Allah marah. Lihat oleh Anda Al-Baqarah 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'ahrajahuma mimma kana fih. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fa'azallahuma syaitan Fahrajahuma mimma kanafi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Kata Allah, turun dari surga. Bandel sih, dibilangin dekatnya aja dapat jadi orang zolim. Dimakan, diusir dari surganya Allah. Nabi Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, kota nenek, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Kalau di surga semua instan, di dunia kata Allah minum masak heula. Tahu heula? Apaan? Haus katanya. Ih kagak nyembung lu mah, jaka sembung mah peuteuy. Kalau di surga makan tinggal makan, minum tinggal minum. Kata Allah di dunianya make proses. Pengen minum, masak heula, ngerti heula? Aus kata dia. La ilaha illallah. Derajat gitulah. Masalah. Proses masak dulu. Catat terjemahnya di bawah ini. Baju motong heula. Makanan bikin dulu. Iya apa iya? 1, 2.
Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Di alam dunia manusia satu dengan yang lain bermusuhan. 3, apalagi? Di alam dunia manusia waktunya terbatas. Sekarang ternyata musuh yang paling nyata dalam keluarga. Anda buka At-Taghabun 14. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semoga yang di sini termasuk golongan orang beriman. Hati-hati kalian. Di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Balik deh. Hai orang beriman, di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Lihat oleh Anda. Survei membuktikan. Tentot, kata Irfan Hakim. Bu, ada keluarga suamina bager pisan, istrina centil. Ayah, mana yang centil ngacung? Keluarga lain istrina bager pisan, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat licin, nyosor wae. Ayah, jedotin ke tiang. Keluarga lain suami istri bager, anak pertama ngalawan. Ayah, anak pertama bager, nuka dua pika sebelin, nuka dua bager si bontot nyebelin. Keluarga lain suami istri anak semuanya baik, bapak kandung pika sebelin. Ada. Ibu kandung nyebelin. Ibu baik, saudara kandung nyebelin. Saudara kandung baik semuanya mitoha. La ilaha illallah. Punya mertua nyebelin. Ada di sini yang punya mertua nyebelin? Coba tunjuk mertua Anda. Saya jamin kalau Anda punya mertua nyebelin, pulang dari Kang Derajat Anda di PHK jadi mantu. Mertua bager ipar pika sebelun. Ada yang punya ipar nyebelin? Iparna bager, Masya Allah, menantu minta dikeprek. Menantu bager sopir pika sebelun, pembokat pika sebelun, tetangga pika sebelun. Bagaimana cara menghadapinya? Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hati-hati kalian. Santuni mereka, maafkan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang mutlak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kirimkan musuh dari keluarga kita? Ngegeseknya tiap saat. Kalau Allah kirim musuh tetangga, kapan digeseknya? Kenapa dikasih musuh dari keluarga? Jawabannya Anda buka Al-Muluk ayat 2. Sok. Apalah piraku tu apal euy aing mah. Alladzi artinya dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan buat menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Tuh, diuji oleh Allah dari keluarga kita. Kalau Anda hidup kamu diuji jadi rumput diinjak orang. Peribahasa bilang makin tinggi sebuah pohon makin besar angin menerpa. Cuman Anda lihat, Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia menurunkan beberapa sifat. 1, serakah. Kata Allah kalau dekat pohonnya jadi orang zolim. Iblis iming-iming makan buahnya diambil juga. Serakah enggak? Manusia serakah. 2, manusia suka dengan iming dan janji-janji. Musim pilkada sekarang. Ada gambar tuh di pinggir jalan. Kuwakafkan tubuh ini buat rakyat. Lebay, biasa aja. Boro-boro jadi mana wakafkan tubuhnya. Enggak.
biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan. Nggak boleh, Bu. Nabi Adam 300 tahun diajarkan oleh Allah bertaubat, berdoa. Mana doanya? Ada buka Al-A'raf 23. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Saya jamin jamaahnya Kang Derajat apal doa ini. Bareng ya. Yang kencang suaranya. Ibu udah makan kan? Belum. Ya lo sian amat, udah dari tadi makan mulu lu dasar kebo. Bareng ya, 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakudana minal khosirin. 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Anda lihat, Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, nenek moyang manusia, nurunin satu sifat serakah. Banjir rumah saya, angin gede. Besok matahari gelar tikar. Kerupuk udang saya jemur, dendeng saya jemur, ikan teri saya jemur, beras basuh saya jemur, baju saya jemur, tas kehujanan dijemur, duit juga saya jemur deh tuh. Datang ayam nu dimakan naon? Beras. Datang ucing nu dimakan naon? Datang manusia yang diambil naon? Bukan. Tikernya digulung, semua dibawa, rakus manusia. Iya apa iya? Nggak percaya? Tampang begini. Beli lu diem dengerin kalau orang tuh ngomong lu. Ya Allah kagak ngerti juga lu. Beli bawang 1 kilo, nyomot tambahin. Haram nggak? Maling lu. Dengerin. Beli cabe 1 kilo, nyomot tambahin, haram maling. Dengerin biar ngerti. Beli lengkeng, beli dukuh 2 kilo mang, nyobain otak lu dipakai, nyobain mah hiji, ieu mah nyorok cok teu eureun maling. Jangan ketawa mikir. Pergi ngaji dikasih dus aman. Setahu saya sehari kan bisa 3-4 kali kelompok. Paling dekat panggung itu orang yang dianggap terhormat. Ibu lurah, ibu RW, ibu camat, ibu wali, ibu bupati, ustazah. Selain dapat dus, dapat piring. Harusnya otaknya dipakai. Yang patungan warga bagi ke belakang. Dasar rakus kayak binatang di kebun Ragunan. Di kebun binatang Ragunan. Pas gue nengok, seret, risol hilang 4. Yang ketawa dengan orang tuh ngomong, kalau dimakan mah teu naon dikanataskeun ece. Muter deui, seret, lemper hilang 5. Mikir jangan ketawa. Muter deui, seret, comro hilang 4. Saya lihat, dengerin biar ngerti. Ustazah di situ yang bulanan konon katanya, alisnya aja kereng sampai kayak stang eking. Bibirnya berem jawer kotok mani onyoy si atas ngedahar orok. Haram teludanan begitu loh. Ngaji rajin, Quran nggak dibaca. Lihat di dalam surat Al-Ahzab 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Perempuan tinggal di rumah. Keluar boleh, jangan dandan berlebihan. Mana tuh pemain rebana? Biasa aja. Boleh dandan, boleh sekedarnya tahu. Ima alis sampai di bibir. Haram.
Ngaji pakai Quran biar benar. Kapan benernya? Saya mah sedih, Bu. Itu ustazah bawa keresek dari rumahnya, sepiring ditublekin, Ibu. Malu gua mah kayak orang kelaparan. Pakai otak. Kenapa otak? Anda lihat dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan enggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai otak, pantes ngaluh. Ngaku guru ngaji sama kue meni kayak orang baru tempuh kue. Najong malu gua. Pikir pakai otak. Dengerin, orang ada yang berani ngomong, gue wajib ngomong sebagai orang tua. Berapa sih harga kue? Temennya udah ngeliatin, masukin tas semua, otak lu di mana? Yasin apal, tahlil apal, selamatan pinter, pala pakai kudungan. Kapan ilmu agama dipakai? Camkan oleh kalian. Persis kayak binatang, monyet kasih pisang, kasih pisang, kasih pisang. Kalau perlu tetangganya nggak dibagi, yang rakus dengan makanan sama dengan. Bukan gue yang ngomong, binatang lo. Pikir, saya ngomong wajib. Orang tua ngomong sama anaknya, dengerin. Malu gue mah. Guru ngaji ngomong sama jamaahnya, salah apa enggak? Tiap hari gue ngecebrek ngomong, baru segitu doang, heran. Berapa harga kue? Kasih anak lu. Pantas anak lu ngelawan. Dinasehatin nggak dengar, suruh sholat susah, dikasih makanan subhat, hak orang lain. Lumbat juga kasih anak, mikir jangan ngenyir lo. Mati tanggung jawab di hadapan Allah. Dengerin, biar pada benar hidup. Udah berapa puluh kali mauludan, kelakuan kayak monyet di mereka. Saya nggak bercanda, beneran ini Quran. Sesengaja ngomong pakai Quran, biar kalian sadar salah apa benar kelakuan gue. Anda bilang Mama Dedi Judas, saya yang salah, stri nu ngapain ngundang gue. Udah tahu orangnya Judas. Tegas, itu hukum Quran. Kalau Anda yang tersinggung lawan Quran, saya tidak ngambil untung, semua di Quran. Jelas? Masya Allah. Nih, tadi ayat bermusuhan. Ternyata Nabi Adam punya sifat. Kalau seandainya kita berbuat salah, langsung ngaku, Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana. Ya Tuhan kami, saya zalim dengan diri sendiri. Artinya apa? Nabi Adam mengajarkan kita anak turunannya, kalau berbuat salah, akui kesalahan. Jangan nyari kambing, jangan lempar batu sembunyi, jangan makan nangka tidak mau kena. Itulah kenapa kalau kita haji, kalau kita umroh, haram 11 macam. 2 buat perempuan, haram nutup telapak tangan, haram nutup wajah. Ini loh wajah gue yang berbuat, gue yang tanggung jawab. Begitu, jangan suka nyalahin orang. Lutu itu binatang. Oke. Sekarang tadi ayat, sekarang hadis. Al muslim wal muslim kal bunyan yasudu ba'du ba'd. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya ibarat sebuah bangunan, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Kenapa? Nih bangunannya. Ada batu kali, ada semen, ada split, ada hebel, ada behel, ada pasir, ada air. Selesai dicat. Yang kelihatan naon? Cat. Hidup di masyarakat kayak jari jemari, kayak rumah, variatif, fungsinya masing-masing. Tapi Rasul begini, kenapa? Hidup di alam dunia kayak jari jemari. Punten, ada lihat, jari jemari tingginya sama apa beda? Gendutnya sama apa beda? Iya naon? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Kata Allah, maaf, seluruh anggota tubuh mewakili bagaimana kita berbuat dan bertauhid sama Allah. Contoh, tangan kanan Anda giniin, jari yang 3 cakupin di tengah, kelingking, pindahin. Tangan kanan giniin,
Semuanya bisa nggak? Tangan kanan giniin. Belum, ini dia nggak mau. Udah suruh pulang dah. Sombong banget baru giniin tangan doang. Tangan kanan giniin. Kelingking pisahin. Ini lafaz Allah. Alif, lam, lam, ha. Tangan kiri Anda hadapin ke Anda. 3 di tengah. Ini lafaz Allah. Lihat oleh Anda telapak tangan Anda. Ada garis tengkurap sama 1, 81. Lihat tangan kiri Anda, garis lempeng sama tengkurap 18. Set aja Anda. 81 ditambah 18 berapa? Woi, bisa ngitung nggak? Apa tuh 99? Lambang ketauhidan di telapak tangan kita dan seterusnya. Sekarang dengan jari jemari ini lambang harus bagaimana berbuat. Kenapa jempol gendut? Kenapa dia pendek? Dimanapun Anda berada, ada manusia yang hidupnya kayak jempol. Banyak berbuat, banyak berbagi, berkorban harta, berkorban jiwa, waktu, tenaga, pikiran, segala-galanya demi orang banyak. Rasul yang bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Sekarang kenapa jempol pendek? Orang yang banyak berkorban tadi tidak sombong. Kenapa? Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia musuh bagiku. Buka oleh Anda Luqman 18 sok. Luqman 18 buka. Ketemu? Wala tusairu haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan suka melengos ketemu orang sombong karena merasa punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Dengerin semuanya ayat. Biar kita tahu sebagaimana. Kata Allah, orang yang suka melengos, buang muka, sombong, merasa punya kelebihan. Merasa lebih cantik, lebih tampan, merasa lebih banyak harta, merasa lebih terkenal, merasa lebih pintar, merasa lebih tinggi jabatan. Salah, kata Allah, semuanya milik Allah, cuman dititipin. Melengos. Kalau Anda tiap jalan buang muka, besok hari Minggu kondangan, lu mau bawa apa? Udah gak punya muka. Tuh, jangan sombong. Habis jempol, naon? Tinggi, pendek, gendut apa kurus? Di masyarakat manapun ditakdirkan oleh Allah. Ada manusia pemberani. Dengan kondisi dia, pengorbanannya biasa aja, nggak sebanyak yang jempol. Tapi dia pinter, dia cerdas, dia mau memimpin, dia punya keberanian. Dengan kepemimpinannya, muncul ke permukaan. Anda lihat di dalam Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah muncul di antara kalian ke permukaan manusia yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Semua mereka orang-orang yang beruntung. Ditakdirkan oleh Allah tiap RW, tiap kelurahan, tiap kecamatan ada orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Mereka untung. Hebatnya telunjuk. Kalau ada orang pidato, Bapak Ibu hadirin sekalian, ditunjuk pakai telunjuk, marah nggak? Orang kampanye, tusuk nomor, berapa? Cuman yang saya sering baca, saya kan orang Depok. Ada Mus, ada Jaro Ade, ada Rudi, ada Sendi, ada Dokter Naon mah. Banyak, saya kan orang Depok. Jadi saya orang Depok. Nggak ikut-ikutan dengan orang Bogor. Cuman saya milih nomor 2 SS. Ember. Ada lihat karena punya pesantren, orangnya baik. Itu yang kita cari, agamanya bagus. Nah lihat sekarang. Betapa hebatnya telunjuk. Kalau kita sholat,
Mulut baca 2 kalimat syahadat, tahiyat awal, tahiyat akhir, yang jadi lambang telunjuk. Betul apa iya? Bisa diganti sama jempol. Dari tengah, hebat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang naik turun. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang muter. Asyhadu alla ilaha. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang diam aja Allah Maha Esa. Yang naik turun Maha Esa, menguasai langit bumi, langit bumi. Benar apa benar? Yang muter Allah Maha Esa, menguasai alam dunia, alam dunia, alam dunia. Benar apa benar? Mana yang salah? Ngaku Islam kagak sholat. Ayat tuh. Mana orang nak? Telunjuk. Habis telunjuk ada ini nih. Naon ya? Dari mais. Ih, norak lu mah. Tri, lu punya tetangga nggak tahu jari manis, nggak tahu jari tengah, no yang ini tuh dia. Naon ya? Tinggi apa pendek? Gendut apa kurus? Ditakdirkan dimanapun kita. Kata Allah, ada manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ada yang dikasih kelebihan ilmu, ada yang dikasih kelebihan harta, ada yang dikasih kelebihan jabatan. Anda lihat dari jari tengah ke kanan berapa jari, ke kiri berapa jari. Apapun kelebihan yang Allah berikan harus berlaku adil. Misal Anda punya ilmu, Islam mengajarkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun au muhibban wala takun homisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, yang belajar, yang mencintai, yang mendengarkan, mencintai, jangan jadi kelima. Kalau Anda punya ilmu, ajarin orang. Kalau enggak, belajar. Kalau enggak mencintai, mendengerin, mencintai. Di orang mah baru bisa bikin kue, belagunya minta ampun. Pengajian RW disuguhin kue, kata tetangganya, ih empok kuenya enak banget. Siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Giliran tetangganya minta resep nggak dikasih, otaknya nggak jalan, dikubur dia, resepnya mati, salah, dia lupa bahwa dia resepnya dari orang, otaknya nggak jalan. Bukan kata gue, kata Allah. Belagu banget. Kalau saya ngasih resep sama orang, rezeki saya lu tahu nggak, makhluk Allah emang lu doang? Semua kita makhluk Allah diperintahkan kerja. Lihat di Tanah Abang berapa ribu kios tukang baju laku semua. Lihat di Cipinang berapa ratus kios beras laku semua. Pakai ini dong, pakai iman. Banyak ngaji, pakai Quran. Baru bisa bikin suku aja belagunya minta ampun. Tuh. Sekarang kalau Anda ditakdirkan punya kelebihan harta, harus bagaimana? Anda silakan buka surat Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa kegunaan zakat? Membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong, membersihkan harta orang kaya. Zakat 2,5%. Kenapa banyak orang kaya sombong? Siapa yang pengen kaya ngacung? Normal. Tapi sadar kalau sampai nisab Anda keluar zakat 2,5%. Ngebersihin hati orang kaya, tablik akbar di lapangan. Orang kaya terlambat, lu waktu yuk dari tempat duduk. Kata yang udah duduk, sini po, sini. Enggak ah, emang kenapa? Gua kaya, dia miskin, gatel. Kalau gue punya tetangga gue kepret, jijai banget belagu. Nah, kalau Anda kaya, siapa yang pertama dibagi? Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Yang pertama dibagi orang tua yang nyari duit. Kalau suami Anda yang nyari duit, begitu suami dapat duit, anak taruh kuping gue ini kejepit daleman sakit. Yang pertama dikasih anak bini, makan, pakaian, tempat tinggal, emaknya dikasih. Hei mantu, kedengeran? Berapa duit kalian ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Pada bengong loh. Woi, saya tidak bercanda. Berapa duit kalian ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Girang mertua lu metong. La ilaha illallah. Tri tetangganya parah.
Jadi hei mantu, jangan lupa laki lu nggak keluar dari belahan batu, maknya nggak memahami. Beranak, netein, nyebokin, ngajarin ngomong dan seterusnya. Allah yang bilang, maknya dulu kasih duit. Ini mah mantu bolak-balik ke salon puluhan juta biar glowing pipi lu. Mertua bengek nggak dibawa ke dokter. Deodo es asa. Ayah nuk itu ayah. Kalau gue punya mantu gitu langsung gue puhaka. Gue tekor guling. Dagu banget. Ridho biridho walidain. Suftullah pisuh walidain. Titik. 3. Kalau ada orang punya kelebihan pangkat jabatan, harus bagaimana? Anda lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilaiha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahmil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu jadi seorang hakim, jadilah hakim yang adil. Amanat. Contoh yang gampang dah depan mata. BLT. Tahu nggak BLT? Kabelet naon? Hah? Apaan BLT? Buat orang kaya, buat orang miskin. Ada nggak orang kaya yang dapat? Ada nggak orang miskin yang tidak dapat? Mana camat? Mana lurah, mana RW, RT, kalian tanggung jawab di hadapan Allah kelak, karena kalian adalah ujung tombak pemerintahan pusat. Di kita mah banyak yang aneh. Lurah, RW, KKN, saudaranya yang kaya dikasih BLT, tetangganya yang miskin, rumahnya ditendang dia roboh, tuh kabagean. Deodo es asa. Padahal amanat merupakan tanda orang beriman. Anda lihat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim rahun. Tanda orang beriman berbahagia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sekarang nih habis dari tengah naon ieu. Di masyarakat manapun ada manusia yang manis. Nggak pernah ngarumpi, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngehina orang, nggak pernah nyakitin orang. Tetangga beranak nggak ditengokin, tetangga sakit nggak ditengokin. Manis we. Habis dari manis naon? Kurus apa gendut? Tinggi apa pendek? Di masyarakat manapun ditakdirkan oleh Allah ada manusia kayak kelingking. Cuman yang 4 jangan menghina ini. Banyak gunanya tahu. Contoh yang gampang. Kuping ibu teh gatel, dikorek pakai jempol bisa hente. Maka telunjuk, sok maka kelingking sampai miring-miring loh. Berguna. Sekarang yang ngebangun hotel mewah orang kaya apa orang miskin? Hotel mewahnya kelar kagak nginep deh. Kagak punya duit. Yang bikin jalan tol orang kaya orang miskin? Jalan tolnya kelar dia nggak lewat, nggak punya mobil pribadi. Pejabat gentengnya bocor usum hujan, yang betulin orang miskin. Orang kaya gotnya mangpet, yang betulin orang. Yang 4 jangan menghina yang kecil. Contoh, saya mengangkat air seember pinuh, jempol doang bisa tuh. Berdua, bertiga, berlima, rak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Siapapun pilihan Anda dalam pilkada, jangan bikin rame, berantem, rugi. Hidup kita mah tetap begini, oke? Anda mikir, jangan mau serangan pajar yang cuma 20.000, kecuali kalau 50 juta. Makanya insya Allah, mama mah gak pernah nyindir dah. Ngomong apa adanya. Jadi kalau 20.000 jangan mau, Bu. Oke? Beli cabai doang habis. Jadi saya sebagai orang tua berdoa semoga pilkada sekarang berjalan dengan baik, dengan mulus, walaupun ada masalah biasa ini dunia, tapi otak dipergunakan. Inilah yang terbaik buat kami demi negara kami tercinta. Oke? Kalau saya ngomong terus tidak adil, ada yang bertanya silahkan. Yang nanya saya kasih bonus biskuit Coca-Cola sama kaki 3. Yang tidak nanya beli.
Imasa dibagi semua ya, bangkrut aku. Ayo langsung nanya, cepetan. Itu pejabat belum sambutan, cepetan. Naon? Sok. Enggak. Yang udah megang mic langsung nanya, cepetan, jangan buang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya mah, bagaimana cara berdoa yang benar agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdoa yang benar, kita tangan menengadah ke langit, menyebut asma Allah. Tapi doa yang dikabul Anda lihat Gofir 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya yang kalian minta aku kabulkan. Cuman doa yang dikabul ada syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Nah, ini syaratnya. Kalau Anda berdoa masih ada keinginan Anda yang maksiat, yang dosa, ini menjadi hijab dikabulnya doa. Makanya ikhlas libtigo imardotilah. Jangan ada iming-iming yang lain di dalam doa Anda. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan di ayat Quran ada ujian ya mah. Ya. Dalam rumah. Sini sedikit, kalau makasih. diuji sama suami sementara kita nggak bisa bertindak apa-apa, gimana tuh mah? Misalnya nggak sholat atau nggak ibadah atau gimana? Suaminya nggak sholat, nggak ibadah. Saya tanya, dari dulu apa baru sekarang? Baru sekarang. Kalau dari dulu salah pilih suami dari awal. Dengerin, Islam mengajarkan tunkahul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha walikabidati dini taribat yang muka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, tampan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian sengsara. Jadi jangan nyari kaya tanpa agama, jangan nyari turunan tanpa agama, cantik, tampan tanpa agama, mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Dari awal ini yang dicari. Dari awal ibadahnya bagus mah. Dari awal bagus, tapi manusia hidup ada ujian. Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati, semua yang hidup pasti ujian, ujian buruk, ujian baik, hanya kepada kami kalian kembali. Pasti diuji. Anda jangan khawatir. Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan sesuai kadar kemampuan. Jadi ini kehidupan kita. Siapapun Anda di dunia, kalau nggak diuji jadi rumput, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dihina orang, dicibir orang, tidak ada orang yang melirik. Makanya bersyukur diberikan ujian, saya sanggup mengatasinya. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin ujian yang diberikan oleh Allah sesuai kadar kemampuan saya. Silakan yang lain, monggo. Sok tuh ditutup tuh. Tuh, alungkeun tuh itu. Teu kaciri euy. Sok langsung. Iya mah mau tanya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa orang tua berbeda agama tadi. Saya mau tanya, kalau seandainya orang tua yang berbeda agama tersebut sudah tidak ada, sedangkan anaknya muslim gitu, apakah doa-doa kita untuk orang tua itu tidak sampai? Satu mau ke Bogor, satu ke Tangerang, jaka sebung bawa petei, tenyambung, kecuali kalau masih hidup kita doakan biar mereka dapat hidayah. Ini bedanya. Makasih mah. Kembali kasih. Nomor berikut langsung. Yuk, kasih mic-nya ke yang ngacung biar cepat. Langsung. Ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma mau tanya, apa hukumnya kalau orang memutuskan untuk tidak menikah? Tidak masalah. Semua orang punya keputusan, punya harapan. Manusia normal suka laki-laki perempuan. Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Manusia normal di alam dunia menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak dan seterusnya. Ini yang normal.
Artinya kalau dia tidak mau menikah, banyak faktor yang menyebabkan. Boleh jadi bapaknya meninggal, atau bapaknya sakit stroke, nggak bisa biayain, dia anak paling gede. Diandalkan, kamu harus nyekolahin anak-anak, adik-adik. Kamu harus ngasih makan emak sama adik-adik. Kena beban dia. Adiknya sarjana, adiknya udah kerja. Masya Allah, dia nggak mikirin dirinya. Capek banget gue, mendingan nggak usah nikah. Tidak salah, karena dia dibebani oleh keluarganya. Atau dia melihat keluarga orang tuanya atau temennya berantem mulu, emaknya digebukin sama bapaknya. Daripada gua kawin punya laki digebukin bonyok, mending gak usah kawin. Itu dia masalah. Karena enak tahu nggak usah mandi sore. Karena ada faktor X penyebabnya, tidak masalah. Nomor berikut langsung, silakan. Assalamualaikum, Mah. Salam. Misalnya kita berpergian, terus kita udah menjamah sholat, terus pas pulang ke rumah ternyata baru azan yang sholat kita jamaah, misalkan. Boleh. Anda diulang sholat tadi pahalanya double, tidak diulang nggak masalah, sudah sholat. Mana pilihan Anda? Pengen double pahala, pengen cuma satu, monggo. Pilihan Anda. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor berikut langsung. Sok. Pindahin ke yang acung no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Mah. Saya dengerin. Apakah pasangan kita di dunia akan menjadi pasangan kita kalau di akhirat? Tidak. Lalu, Anda bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah 25. Nanti dia lahir, Allah siapkan buat laki-laki yang soleh, bidadari. Allah siapkan buat perempuan solehah, bidadara. Tidak yang sekarang. Ya, terima kasih. Anda boleh ganti suami Anda yang mana? Pengen ganti model, kata bosan yang itu mulu. Sok. Masih ada di situ, pindahin ke sini mic-nya. Tadi mic yang di sini mana? Sok. Mic-nya mana? Langsung. Mangga. Sok, tadi mic di situ aja, tuh ya. Ayo, di sini. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau tanya, kalau misalkan saudara itu ya di keluarga kan suka berantem. Jadi tuh untuk memperebutkan warisan gitu ya, itu bisa nggak putus silaturahmi karena hal seperti itu? Ini dia perbuatan setan. Makanya kalau orang tua kita meninggal, jangan lebih dari setahun langsung dibagi waris. Itulah kenapa dalam Al-Quran hukum yang lain itu global, tapi hukum waris setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Kenapa? Allah tahu. Jangankan yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu pun banyak yang berantem gara-gara warisan. Makanya jangan sampai setahun dari orang tua kita meninggal, lebih cepat dibagi lebih baik. Kecuali kalau ahli warisnya budak lalu tikene nungguin dia dewasa begitu. Karena memang waris itu, masya Allah. Saya ambil contoh yang curhat. Ini bapak pejabat kaya, 3 bersaudara, lelaki paling gede, adanya cewek 2. Bapaknya emaknya meninggal. Si kakak yang paling gede, yang pejabat, yang kaya raya, gila emang otaknya diperes sama iblis. Dia sewa lalamop gede tuh, truk yang gede, sewa kuli 2 orang, segala perabotannya dari emaknya itu diangkut ke tempat dia. Ayam meja dengdek, sukuan sabelah. Lomari geus miring. Setan kalau pakai ini dia nggak bakal pakai, dijual nggak laku. Tapi demi kepuasan batin setan mengatakan gue menang. Padahal adanya yang 2 orang susah. Makanya orang beriman selalu pakai otak. Kata Rocky Gerung, itu akal sehat. Ini yang di atas. Maka dosa besar orang tadi berantem bukan warisan, gara-gara warisan jadi berantem. Silakan yang lain, mangga. Sok. Masih ada di sebelah sini? Sok, mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Mah, mungkin agak panjang sedikit, tapi ini menyambung dengan pertanyaan Ibu yang tadi. Jadi misalkan ini ada
kami punya saudara, kebetulan tidak punya anak, ngambil anak angkat. Nah saat ini rumahnya itu udah dijual. Nah bagaimana dengan sisa haknya almarhum itu? Anak angkat tidak sama dengan anak kandungmu, itu hanya di dunia saja. Al-Ahzab ayat 4. Al-Ahzab ayat 5 Allah mengatakan anak angkat wajib dipanggil bin bapak kandungnya, itu yang adil buat mereka. Anak angkat tidak ada hak waris sedikit pun, kecuali hak kerahiman maksimal 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Tidak ada hak waris kecuali wasiat. Izin Mama, berarti misalkan ada sisa harta yang belum dijual amanah. Saya tanya, yang jual pertama siapa? Anak kandungnya, anak angkatnya ini. Anak angkatnya tanpa izin dengan kita keluarganya gitu. Ya salah. Karena anak angkat tidak ada hak waris. Seandainya hak kerahiman hanya maksimal 1/3 dari harta, seluruh harta orang yang meninggal. Tidak ada hak. Berarti seandainya masih wajib diambil kembali semua uang penjualannya. Bagi saya tanya, anak kandung dari bapak angkatnya berapa orang? Bapak ini yang udah almarhum itu nggak punya anak, ngambil anak angkat 1. Ya. Nah rumahnya tidak punya anak kandung. Tidak ada anak kandung. Punya saudara kandung? 1. Kebetulan cuma 2 bersaudara. Nah saudara kandungnya ini masih hidup. Saya tanya, saudara kandungnya cewek apa cowok? Cowok. Oke. Jadi begini, seorang ini meninggal karena dia nggak punya anak, maka anak angkatnya tidak ada hak sama sekali. Siapa yang berhak? Saudara kandungnya. Kalau laki-laki habis semua harta, kalau perempuan setengah harta. Anak angkatnya diberikan dari uang kerahiman. Kalau dia jual harta orang tua angkatnya salah, kecuali kalau diberikan lagi hidup. Saya ambil contoh, saya 6 tahun nggak punya anak, yatim piatu 4. Baru tahun besok saya punya anak buat mancing. Jadi anak yatim piatu 4, anak kandung saya 4. Saya masih sehat walafiat. Ini rumah seorang atu ya, langsung balik nama. Ini toko seorang atu nih. Ini mobil seorang 2. Ini kontrakan seorang 10, langsung atas nama mereka. Itu hibah. Anak angkat, anak kandung, anak perempuan wajib sama. Anak angkat aja ngurusin kita kok. Nah, kecuali kalau kita meninggal, anak angkat sepeser pun tidak ada hak kecuali uang kerahiman. Oke? Siap. Terima kasih Mbak Dede. Mangga, silakan yang lain. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya gimana nyikapi mertua, uang bulanan udah dikasih jatah tapi belum sebulan udah minta lagi mah. Kalau ada kasih laki lu kayak sekarang gara-gara mertua lo. Jangan lu pikir laki lu keluar di belahan batu, mikir pakai otak. Laki lu pinter gara-gara emaknya. Laki lu bisa cari duit gara-gara emaknya. Sayang bini gara-gara emaknya. Sayang dengan keluarga gara-gara emaknya. Selama Anda mampu kasih, kenapa tidak? Jangan berhitungan. Dia aja ngurusin laki lu, nggak berhitungan. Aneh gua mah. Ridallah bididal walidain, suhtullah fi sutilbain. Kalau kamu berhitungan sama mertua lu punya anak tidak dikawinin, anak mantu lu berhitungan sama lu, makan pencarian lu. Hukum karma pasti berlaku. Nomor berikut. Silakan. Mana? Udah pinter semua. Oh, yakinnya tuh di gang miring. Sok. Di gang miring. Sok. Mangga. Assalamualaikum, Ma. Salam. Aku mau nanya. Aku dengerin. Ibu angkat sama anak angkat itu batal wudhu enggak, Ma? Oke. Yang namanya ibu angkat sama anak angkat batal wudhu karena bukan mahram. Lihat di dalam An-Nisa 23. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian ibu kalian, ummahatukum wa banatukum. Diharamkan anak kalian. Jadi laki-laki nggak boleh nikah dengan ibu, nenek, kakek, uyut. Nggak boleh menikah dengan anak, dengan cucu.
haram menikah dengan saudara kandung ayah, haram menikah dengan saudara kandung ibu, haram menikah dengan anak saudara kandung yang laki-laki, haram menikah dengan anak saudara kandung yang perempuan, haram menikah dengan ibu persusuan, haram menikah dengan saudara sepersusuan, haram menikah dengan ayah tiri, dengan ibu tiri, haram menikah dengan anak tiri, kecuali kalau belum pernah berhubungan badan suami istri. Kalau dengan ayah angkat orang lain boleh. Anak perempuan nikah dengan bapak angkatnya boleh. Anak laki-laki nikah dengan ibu angkatnya boleh. Kalau mantu sama mertua gimana mah? Kagak boleh, haram tahu. Masa diembat juga bapaknya, diembat juga anaknya. Jijai banget gue kayak ayam lu mah. Jadi batal wudhu enggak mah gitu? Bu, kalau yang diharamkan nikah tidak batal wudhu. Yang batal wudhu tuh yang dia boleh menikah. Oke? Sip. Udah dibagi ini? Ya. Sok yang belum nikah, yang belum nikah. Mangga. Sok ka dieu. Tuh ka dieu. Cie angkat baju takut basah dia. Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam. Ngadepin saya dong. Curhat dikit. dong, Ma. Ya dong. Ngadepin saya dikit. Mama mau tanya, Ma, kalau mantu perempuan dengan mertua laki-laki itu batal wudhu atau enggak, Ma? Tidak, karena haram menikah. Oke? Makasih, Ma. Assalamualaikum Kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Sok mana deui? Masih ada? Sok. Naon. Penyakit ain itu apa dan ada penyakit ain ini boleh jadi Anda udah dadat. Aduh, masukin bensos lagi miring. Anda misalnya punya anak lucu 2 tahun 3 tahun. Dipamer kelakuan tuh anak cicik lu lompatan. Lucu. Orang yang gak punya anak kan iri. Orang yang anaknya cacat kan iri. Lucu banget sih anaknya gak kayak gue. Boleh jadi penyakit ain karena orang tidak suka. Atau karena orang sangat menyukainya. Saran saya, jangan segala macam masuk di medsos. Dinikmati oleh kita. Karena banyak orang yang iri. Anda bermesra suami istri, siapa tahu yang baca medsos Anda ada orang jomblo. Dipuji laki lu, dikejar laki lu, emang enak. Tuh lihat di Bogor kemari. Orang bikin rumah baru, dipamer tiap hari, beli kulkas, beli lemari, taruhnya di sini yang pantas di sini. Kerampokan kan kemarin? Yang salah siapa? Dia. Belagu dipamerin. Jalan masuk ya, kulkas. Pakai amat pamer sama orang. Makanya nggak perlu ribut sama orang, yang penting bersyukur kepada Allah. Mana yang paling benar, Rian Demasif. Syukuri apa yang ada. Kalau lagu pada apal lo ya, giliran gue baca ayat belum tentu. Nomor berikut, langsung. Assalamualaikum, Ma. Salam, di mana Anda? Menyanggung miring. yang tadi. Ini yang ini nih ngalangin lu. Turun, naon. Kalau tadi kan anak angkat tidak berhak waris. Nah, kalau ini anak angkat tapi sepersusuan, apakah berhak waris? Tidak. Tidak. Anak angkat sepersusuan, tidak. Hanya haram menikah, ngerti? Nih, saya misalnya, saya beranak, netein dia. Itu anak laki-laki tidak boleh, tapi tidak dapat warisan karena tidak ada hubungan darah. Meskipun sepersusuan? Meskipun, kecuali kalau ada wasiat. Kalau saya mati, kasih itu anak yang nete sama saya, kebun yang di sono, kontrakan yang di sono, itu boleh wasiat. Tidak ada warisan. Makanya ngaji pakai Quran. Oke, terima kasih, Mama. Kembali kasih. Nomor berikut. Sok. Mangga, ini bagi ini udah. Itu belum. Sok. Ece aya keneh, Cek. Sok. Tunggu tuh warna jendes. Salah warna terong. Salah gue ngomong ya. Yuk. Sok, naon?
Assalamualaikum, curhat mah. Ya dong Ce. Ini mengenai sholat mah. Ya. Saya tuh kalau sholat suka at-tahiyat awal itu kadang-kadang pakai lagi, kadang-kadang nggak pakai mah. Gimana hukumnya? Maksud Anda tahiyat awal pakai lagi gimana maksudnya? Maksudnya nggak pakai at-tahiyat awal nggak pakai, tapi kadang-kadang saya 2 kali makainya. Salah, nggak bisa, nggak jadi fikih, kagak sah sholat Anda. Karena bacaan daripada salawat Nabi hukumnya rukun. Salah. Mana guru ngajinya? Belajar fikih pengajian. Heran gue. Ngaji puluhan tahun, saya nggak pakai tahiyat awal. Lu ngaji di mana? Mana guru ngajinya? Aneh, gue baru tumben denger. Dengerin. Saya jawab semuanya. Kenapa terjadi? Karena di masyarakat kita banyak yang ngajinya salah. Dengerin, jangan marah. Tiap ngaji, Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Setan pamer sama seragam, otak ada isinya, percuma lu ngaji. Ngaji kalau pengen pinter tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid. Tiap ngaji nama ilmu, ibadah jadi benar, mati husnul khotimah. Sangat salah karena tahiyat awal bacaannya adalah rukun, duduknya sunat muakkad. Oke. Terima kasih Mama. Tolong guru ngajinya tatar ini anak. Ya. Waalaikumsalam. Silakan nomor berikut. Silakan. Kalau ibu mau bergabung Bu di Perumnas tuh, saya Depok 1. Tiap hari Senin setengah 7 sampai setengah 8. Lebih dari 500-600 jamaah yang ngaji dari Ciputat, dari Cibinong, dari Bekasi jauh-jauh. Kalau Anda pengen bergabung sekali lagi, saya ngundang ada. Nggak pakai uang pendaftaran. Dongol doang. Masjid An-Nur Jalan Nuri di Perumnas Depok 1. Tiap Senin setengah 7 sampai setengah 9. Nggak ada uang pendaftaran. Duduk bawa Quran, terjemah, bawa buku, bawa pulpen. Sok kalau mau gabung silakan. Udah puluhan tahun saya ngajar di situ. Sok. Biar bener ngaji langsung Quran. Sok naon. Iya mah, izin bertanya, gimana? Saya tidak tahu di mana Anda. Ya iyalah, kalangin tiang. Bertanya, gimana cara menjaga hati biar khusyuk ketika sholat? Anda lihat Al-Mu'minun ayat 2. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahagia orang yang beriman. Siapa? Tandanya yang pertama kalau sholat khusyuk. Bagaimana biar sholat khusyuk? Ulama pertama mengatakan, sholat kalau pengen khusyuk pakai sajadah yang polos. Kalau ada kembangnya, heran ya. Sebelah kanan kelopaknya 6, yang kiri kelopaknya 5. Sajadahnya gambar masjid, kunaonya tihang masjid nu kanan 3, nu kinca 4. Makanya bapak-bapak dengerin, lu sholat di masjid jangan pakai kaos, coblos nomor. Kagak khusyuk orang sholat. Jangan pakai baju yang ada tulisannya, pakai koko polos. Cita-cita jadi orang kaya, hobi rebahan lah si gede bleg, hardolin doang. Pakai ini. Titik 2. Kalau Anda sholat pengen khusyuk, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Saya tanya Anda, tahu nggak arti bacaan sholat? Nah ini dia tugas para ustazah. Bapak juga boleh bikin tulisan bacaan sholat plus terjemahnya, fotokopi bagi warga Anda. Hafalin. 3. Ulama ketiga mengatakan kalau sholat pengen khusyuk, resepnya ada 4. 1. Sebelum usoli baca ta'awudz. Ketika azan dikumandangkan, setan habis lirit terbirit-birit. Sejauh suara azan terdengar, azannya berhenti, setan balik lagi. Dikumandangkan iqamat. Ketika iqamat dikumandangkan, setan lari sejauh suara iqamat terdengar. Iqamatnya berhenti, setan balik lagi. Langsung Anda bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru usoli. 2. Resep yang kedua, sholat yang kita kerjakan. Yang ketiga, sholat yang kita kerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang. Anda nanya, emang ada orang yang dipaksa? Banyak. Contoh, Anda punya anak SMP, emaknya udah lohor, dia belum. Sholat sayang? Iya mama. Setengah jam nggak juga sholat. Sholat? Iya mah. Diem aja tuh anak, ngerjain apa aja.
Kita emaknya kesel kan? Sholat. Itu anak ngejengkat ke kamar mandi. Apa wudu? Belum tentu. Kucupak kecepek, yang penting muka gua basah. Masuk ke kamar apa sholat? Belum tentu. Siapa tuh gulang-guling di kasur, cengar-cengir depan kaca, baca koran atau zohor yang 4 di korting 2. Kenapa? Terpaksa. 3. Kalau sholat pengen khusyuk, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Bu, kenapa? Ketika sholat setan datang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misal tadi Anda belanja, ingat di dompet kembalian 127.000. Karena datang ke rumah Batri, gua lupa naruh dompet di mana. Sok sholat datang, Tuti, gua di rak piring. Kata, mana si Tuti, mana yang namanya Tuti, mana? Kata Tuti, tuh kan kalau sholat mah Allah ngasih tahu, bukan Allah Tuti, setan ngegodain lu biar sholatnya buru-buru. Sok, ibu ngagoreng ikan 2, taruh di meja. Ibu sholat asar, ngeong, ragu nggak? Kalau sholat gua terusin ikan gue hilang, kalau gue nyelamatin ikan sholat gue batal. Bari sholat, bari mikir bagaimana caranya ikan selamat, sholat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sholat jalan kucing di Gustra. 4. Resep yang keempat, biar sholat kita khusyuk. Sholat yang saya kerjakan karena Allah, bukan pengen dipuji orang. Titik. 1 lagi terakhir, udah azan. Sok. Mangga. Udah pinter semua? Mangga. Sok di dia ya. Hai. Sok. Ada di dinya, sok atuh. Assalamualaikum, Ma. Salam. Mau tanya, kalau kita sholat itu sejadahnya tebel, itu boleh nggak sih, Ma? Boleh. Yang penting Anda antara lutut telapak tangan dengan jidat itu harus selatar. Yang salah kalau Anda kan duku suka ada tiung anu make busa. Itu tidak boleh. Karena anggota sujud ada 7. Jidat, hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 jempol kaki, semuanya harus kena tempat sujud. Oke? Silakan yang lain. Mangga. Aya keneh, sok. Mana? Di mana? Sok. Sok terakhir. Aya keneh tah 2 deui. Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Orang mah curhat mah subuh ya. Ini kesorean. Masalah pekerjaan, Ma. Ya. Kan sebentar lagi Desember nih, Ma. Biasanya kalau di mal-mal itu memperingati hari Natal. Nah, sementara anakku muslim tapi harus mengikuti haram, mendingan mundur, masih banyak kerjaan lain daripada akidah Anda rusak. Ya iyalah, gua aja ngambil untung, dalilnya Anda lihat tadi. Oke? Lakum dinukum waliyadin, terserah. Saya hanya menyampaikan, terserah Anda. Rusak akidahnya. Anda lihat Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan batin. Kamu tahu mana yang haram, mana yang halal. Salah. Hiji deui aya keneh. 1 lagi, ayo. Mangga. Tuh, ya. Tah, ieu. Sok. Tuh amadusnya. Ieu tah nu kolor hejo. Ieu. Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, ada saudara yang lebih tua bersiteru. Kita sebagai yang muda, bagaimana sikap kita, Ma? Masalah berseteru dalam Islam, masalah silaturahmi bukan tua, bukan muda, tapi siapa yang nyosor duluan, mendamaikan duluan, dia dapat pahala. Di kita salah kaprah. Gue kan encingnya, ponakan dong minta maaf. Lu ngaji di mana? Nggak ada di Quran. Siapa yang minta maaf duluan, itu yang dapat banyak pahalanya. Saya adeknya, dia empoknya. Kalau lu sadar sebagai seorang muslim, sadarkan empoknya. Begitu.
Ma min muslamain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayat tafarraqa. Kalau dua orang muslim bertemu saling berjabatan tangan, niat meminta dan meminta maaf, dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Jadi jangan karena saya tua, saya muda, saya encing, saya emak, tidak. Siapa yang minta maaf duluan, mendamaikan, itulah yang paling banyak pahalanya. Oke? Silakan tuh yang ujung tuh, tuh, yang di meja tuh. Sini. Itu karunya budaknya di ujung. Nih bawa nih. Tuh, sok kasih Malki satu aja. Sok. Mangga. Sok. Naon? Nyengir wae aing mah. Sok. Ya, biskuit lumayan. Ya, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Cek. Mau nanya, ayo, apa saya dengerin. hukumnya perempuan mengantar jenazah ke kuburan? Tidak masalah. Yang penting di kuburan jangan meratap. Yang meratap itu yang berdosa. Karena kalau Anda meratap, Anda bukan orang beriman. Kalau ada orang yang dia cintai meninggal dunia, dia meratap dan belum taubat dengan ratapannya, dia mati, tempatnya langsung neraka jahanam karena dia adalah bukan orang yang beriman. Ada lihat At-Taghabun ayat 11, ma asaba bi musibatin illa bi dzannillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Hadapinya bagaimana? Barang siapa beriman kepada Allah, hatinya dapat hidayah. Boleh ngantar ke kuburan asal jangan nyusahin orang lain. Ya, terima kasih, Mas. Ya, satu lagi masih sok. Langsung 11 juta yang langsung tadi. Sok. Masih ada? Ya, sok. Silakan. Mangga. Ada lagi, Ibu? Udah pintar semua? Oke. Sip, mangga. Siapa, Sok. Ibu? Ada lagi? Ibu-ibu. Habis tuh si Ungu Atsan. Hei, siapa nama dia tuh? Memang dari tadi belum, dari tadi ngacung. Ayo. Ya, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Mama Dede. Mic-nya di mulut. Wanita kalau misalnya sebulan haid 2 minggu itu gimana? Orang head. Ada perempuan yang seumur hidup tidak pernah head. Ada headnya sekali, 2 kali, 3 kali. Mereka tidak akan punya anak. Perempuan paling cepat head usia 9 tahun. Kalau Anda punya keluarga belum 9 tahun udah head, bawa ke dokter kandungan. Titik. Ada orang head 1 hari, 2 hari. Ada yang 3 hari, kebanyakan 6 atau 7 hari. Paling lama 15 hari. Titik. Sekarang ada darah wiladah. Darah yang keluar melahirkan, brol bayi, brol darah, titik. Ada darah nipas, darah yang keluar setelah adanya melahirkan. Ada yang 1 saat, ada yang sehari, 2 hari, tergantung. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, tapi tidak akan terus menerus. Endut-endutan, keluar hente. Sekarang, kalau seandainya yang keempat ada darah penyakit. Mana darah penyakit? Lagi head tidak? Lagi beranak juga enggak, lagi nipas juga enggak. Sekarang bagaimana kita perempuan mengatasinya kalau ada darah penyakit? 1, perempuan harus tahu mana darah penyakit, mana yang namanya darah head. Darah head lebih merah ke kuning-kuningan. Terbalik. Darah biasa, darah kita nih lebih merah ke kuning-kuningan, lebih encer, baunya biasa. Darah head lebih hitam, lebih kental, baunya nyengat. Ini harus bisa membedakan. Titik. 2, perempuan kalau ingat, dulu sebelum darah penyakit, saya headnya 5 hari di awal bulan, ambil 5 hari di awal bulan. Saya headnya 3 hari di pertengahan bulan, ambil 3 hari di pertengahan bulan. Titik. Yang ketiga, ini perempuan tidak bisa bedain darah head, darah penyakit. Dia juga keder berapa hari head. Dia nggak inget awal bulan, 3 bulan. Nih para perempuan, nih kelompok cueker barangkali. Caranya bagaimana? Lihat kebanyakan perempuan. Rata-rata perempuan head 6 atau 7 hari. Dia ambil yang 6 hari,
Artinya hari yang ke-7 dia keramas, kerjakan hukum taklifi. Kalau dia ngambil head yang 7 hari, ambil 7 hari, hari ke-8 dia keramas, kerjakan hukum taklifi. Besoknya tidak udah keramas lagi, karena itu darah penyakit. Tiap individu tidak sama headnya. Ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, kebanyakan 6-7 hari, paling lama 15 hari. Jangan kalau Anda yang biasa 3 hari ambil yang 15, salah. Sesuai dengan kebiasaan Anda. Baik hadirin, Bapak beri sambutan. Mau sambutan? Iya, ikhlas dimanapun berada, setulus hatiku. Ada yang mau ngomong sambutan? Kang Derajat, Bade. Mual, oke. Takut mau sambutan. Aki, Bade sambutan Aki. Ente, oke. Hadirin, angkat tangan. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. 1, Kang Derajat Suprihono dengan Mbak Tri Widyaningsih dan keluarga besarnya. Khususnya umumnya keluarga kita, ya Allah jadikan keluarga kami semua sakinah mawadah warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang soleh. Berikan umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sisa umur yang ada yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazalli dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull barid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'manna kull mahid. Yassiru alaika kull kasir patasul yassiru alaika kasir. Allahumma ya man la yaltaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bianikal lati la tanam waqnufna bikanapikal ladzi la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sadar betul nenek-nenek udah 75 tahun pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk
mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat berkat. Selamat hari milad, derajat, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk.